Salam kreator FB Pro. Baik, jadi kita langsung masuk di salah satu akun halaman saya. Jadi kita akan bahas seputar perbedaan antara FB Pro dan juga halaman ya. Jadi buat yang kamu belum tahu bisa tonton video ini sampai selesai. Nah, untuk perbedaannya sendiri sebenarnya di sini itu yang berbeda hanya rekomendasi. Kalau di FB Pro itu rekomendasi profil, kalau di halaman itu rekomendasi halaman, dan untuk fitur monetisasinya itu sama. Tapi target dari halaman itu lebih luas ya dibanding FB Pro. Mungkin dari segi FB Pro sendiri, yaitu yang interaksi hanya orang-orang terdekat kita. Ya biasanya yang paling banyak adalah tetangga-tetangga kita. Tapi kalau di Fanspage jangkauannya lebih luas ya. Dan di sini ya untuk di saya sendiri modal di Fanspage ya sekitar 2.100 pengikut. Di sini untuk viewsnya sudah mendapatkan sekitar 20.000 penayangan. Artinya lebih mudah mendapatkan views di Fanspage ya dibanding FB Pro. Kemudian di sini ya bahkan di akun ini itu sudah dimonetisasi hanya sekitar 2.000 followers saja. Bisa kita cek di sini. Di sini fitur monetisasi bintang sudah aktif, langganan, monetisasi konten, iklan kemitraan afiliasi di sini sudah aktif semua. Artinya ketika saya juga melakukan riset di halaman ya, itu bisa saya simpulkan halaman itu lebih mudah kita mendapatkan fitur monetisasi. Tapi kekurangan dari halaman di sini adalah followers ya. Jadi followers kita harus mulai dari awal. Berbeda di FB Pro. Kalau di FB Pro itu followers lebih unggul karena memang FB Pro kan akun Facebook kita yang sudah kita ubah menjadi versi Pro. Artinya dari FB biasa ke FB Pro itu kan jangkauannya luas juga, tapi tidak seluas di Fanspage ya. Kemudian keunggulan lain dari Fanspage adalah kita tidak harus menggunakan foto profil kita. Jadi kita menggunakan logo kita itu pun nggak masalah. Itu bisa dimonetisasi dan saya juga sama. Di sini saya tidak menggunakan untuk foto asli saya, tapi di sini alhamdulillah sudah dimonetisasi konten ya. Kamu bisa cek di sini. Nah, di sini ada target-target, ada progres, dan ada menu hasilkan uang dengan cerita. Jadi mungkin yang paling berat di halaman adalah kita harus mendapatkan followers mulai dari 0 ya. Nah, di sini saya mendapatkan 2.000 followers, monetisasi juga sudah aktif. Di sini real. Kita langsung buka di halaman ya. Di sini juga ada monetisasi. Kamu bisa cek di sini ya. Jadi seperti itu ya, yang mempertanyakan seputar perbedaan dari FB Pro dan juga Fanspage ya. Sebenarnya perbedaannya untuk di FB Pro sendiri yaitu keunggulannya karena followers sudah banyak ya. Tapi kalau di Fanspage di sini followersnya kita harus ngulang, dan untuk fitur monetisasinya kalau di Fanspage itu lebih mudah ya, lebih mudah kita dapatkan. Tapi dengan catatan ya kita mematuhi kebijakan di Facebook ya. Jadi buat kamu yang mungkin pengen bikin halaman Facebook itu sudah pernah saya bahas di video sebelumnya, nanti tinggal dicek saja. Sebenarnya untuk buat halaman Facebook ini nggak membutuhkan waktu lama ya, cukup kurang lebih 10 menit yaitu kita sudah bisa bikin halaman FB Pro. Dan untuk nama dari halaman FB Pro itu juga nggak harus mengikuti nama asli kita. Jadi nama personal kita, nama branding kita itu bisa, ataupun nama misalkan kita punya channel YouTube ya, nama channel YouTube-nya juga nggak masalah ya. Jadi seperti itu ya. Jadi ini sebagai gambaran saja bahwa sebenarnya kalau kalian lebih aktif di Fanspage itu jangkauannya akan lebih luas dan cocok buat kamu yang mungkin nggak pede konten di FB Pro. Nah, kalau di Fanspage ini kita nggak akan ketemu tetangga-tetangga kita ya. Jadi jangkauannya itu lebih luas, malahan kita akan ketemu dengan orang-orang baru. Ya, berbeda di FB Pro ya. Kalau di FB Pro, kalau memang terkadang yang namanya konten ini ada beberapa orang yang pede-pede saja ya konten di FB Pro. Tapi ada juga yang pengen konten tapi malu dengan teman-teman sekitar misalkan seperti itu. Nah, itu cocoknya di Fanspage ya. Di Fanspage kita bebas berkreasi ya, mau kita bikin video 5 kali ataupun 10 video dalam sehari itu nggak masalah. Tapi kalau di FB Pro mungkin akan ada yang komen ya, jadi seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan ini sebagai bukti saja
modal 2000 followers di fanspage sudah lebih cepat mendapatkan monetisasi konten, jangkauannya juga lebih luas ya. Kamu bisa bandingin di sini, followers modal 2000 saja, jangkauan sudah 20.000 ya. Dan ini memang ada penurunan karena saya juga jarang aktif di akun ini, tapi untuk kedepannya saya juga akan aktif. Saya juga akan cek memahami juga di bagian dari monetisasi konten untuk penghasilannya ya, karena memang banyak pertanyaan seputar penghasilan ataupun dolar yang nggak nempel di FB Pro itu banyak banget ya. Ya sebenarnya ini opsional ya teman-teman, pengen mulai di mana, pengen mulai di FB Pro atau di fanspage itu sebenarnya sama saja, yaitu tergantung dari teman-teman enaknya di mana ya. Tapi kalau yang memang pengen konten, pengen bebas, misalkan pengen upload banyak dalam satu hari, yaitu lebih bagus di fanspage ya. Hanya saja mungkin untuk followersnya itu agak lebih sulit ya. Jadi jika kamu ada pertanyaan, nanti bisa tanyakan di kolom komentar ya. Jadi antara fanspage dan juga FB Pro itu satu akun, dimana ketika salah satunya terkena pelanggaran, maka dampaknya adalah kedua akun tersebut ya kan. Dan kemudian untuk metode pembayaran, ini satu metode pembayaran. Kalau misalkan penghasilan kita di FB Pro itu misalkan $10 ya, di fanspage itu nanti di menu pembayarannya juga sama $10, karena fanspage itu berada di dalam akun FB Pro kita ya. Dan nanti silahkan dicek video saya, itu sudah saya bahas bagaimana cara buat fanspage terbaru yang sudah pernah saya bahas ya, itu juga nggak lama kok ya. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan ya seputar perbedaan antara FB Pro dan juga halaman Facebook. Nah untuk halaman Facebook sendiri kita juga bisa buka Creator Studio lewat Google Chrome. Jadi nanti kita juga bisa mengecek nih monetisasi dolar hijaunya, itu kita bisa cek. Dan mungkin untuk kedepannya nanti saya akan perlihatkan seperti apa sih untuk fanspage YouTube Studio di Google Chrome ya. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, jangan lupa subscribe. Baik, jadi saran buat kamu semua ya, buat konten kreator FB Pro ya, hindari konten re-upload ya, karena banyak kreator-kreator yang menggunakan konten re-upload itu fitur monetisasi kontennya itu tiba-tiba hilang ya. Jadi kalau sudah hilang seperti itu sulit buat kembali. Jadi kalau saran saya, karena di FB Pro ini juga sudah menyediakan sebuah fitur keamanan dari konten asli ya. Jadi setiap konten yang sudah diupload di FB Pro itu kan akan istilahnya adalah ketika kita tidak memperbolehkan re-upload ya, biasanya video yang re-upload kita itu terdeteksi oleh si pemilik videonya, jadi akun kita bisa terkena pelanggaran. Jadi saran saya, ketika kita pengen fokus, pengen jangka panjang ya, hindari konten re-upload ataupun konten orang lain yang kita upload ulang. Itu saja yang bisa saya sampaikan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.